Bapak. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sofiana Putragraini dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya diberi tugas Pancasila, Pak, untuk mewawancarai Bapak. Dimohon Bapak perkenalkan diri dulu. Nama saya Heri, saya anggota Koramil Sukodono di bawah naungan Kodim 0821 Lumajang. Panggilannya Pak Heri berarti. Ya, Heri. Di sini saya minta waktunya sedikit untuk mewawancarai Bapak dengan tema Pancasila sebagai penyatu bangsa. Yang saya tanyakan yang pertama itu, Pak, menurut Bapak kenapa Pancasila sebagai landasan pemersatu bangsa? Ya, karena Pancasila itu dibuat itu bukan asal nulis ya, bukan asal Pancasila itu dirumuskan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, terus tokoh-tokoh sejarah pada zaman dulu. Jadi tidak moro-moro tadi Pancasila. Kenapa hati Masila? Pancasila itu sudah menyangkut keseluruhan kehidupan yang sesuai dengan budaya Indonesia. Di situ tidak memang mengakui budayanya banyak Indonesia, bahasanya banyak, tapi kan tetap satu. Masuk dalam sila yang utama, sila persatuan Indonesia. Di situ tergantung apa ya? Di situ sudah mencakup semua budaya, adat istiadat, kebiasaan warga negara Indonesia seluruhnya. Tapi tidak ada perbedaan mana yang agama anu, sukuan tidak ada, semuanya sama. Jadi di situ walaupun beda-beda tapi tetap satu naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah ada di situ dalam Pancasila. Ya Pak, yang kedua, apakah landasan negara bisa diubah dengan landasan yang baru? Sebenarnya kalau diubah bisa saja, tapi kalau mau Indonesia hancur, kan gitu. Kalau mau Indonesia tetap utuh, ya tetap Pancasila. Karena apa? Sudah terjawab dalam pertanyaan pesan tadi. Jawab bahwa Pancasila itu tidak akan bisa diubah oleh ideologi manapun di Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila itu dibuatnya juga berdasarkan dari budaya Indonesia, adat istiadat Indonesia, keperluan warga negara Indonesia, kebutuhan warga negara Indonesia, terus apa ya, ciri khas warga negara Indonesia itu semuanya sudah tercakup dalam Pancasila. Mungkin ada gotong royong, agur sapa, sopan santun, terus budayanya menghargai yang tua, semuanya ada dalam Pancasila. Jadi itu tidak mungkin bisa Pancasila dirubah menjadi landasan Indonesia dirubah dengan ideologi yang lain. Kalau dirubah berarti sama dengan menghancurkan Indonesia. Nah, intinya itu. Nah, tidak bisa ya Pak? Tidak bisa. Pertanyaan yang ketiga, Pak, bagaimana cara Bapak menanggapi ancaman yang tidak baik dari dalam atau luar negeri yang akan merusak kesatuan bangsa? Tiga ya. Jadi cara-cara saya yaitu dengan sesuai dengan yang ditugaskan kepada kami sebagai pemersatu bangsa, sebagai garda terakhir untuk menjaga persatuan bangsa, yaitu tadi kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, kepada pesantren tentang nilai-nilai Pancasila secara detail. Jadi maksudnya itu secara detail supaya anak didik kita itu tahu, karena selama ini kan pelajaran Pancasila itu ada tapi tidak terlalu ke dalam. Terus memberikan pemahaman bahwa pentingnya kita mencintai negara kita. Karena kenapa kita melaksanakan sosialisasi itu? Karena negara kita ini negara kaya. Cuma sumber daya alam yang melimpah ini sangat disayangkan kalau sumber daya manusianya kurang kita dalam negeri. Contohnya kayak kita membeli HP, mana ada produk dalam negeri yang kita pakai, semuanya dari luar. Itu kan salah satu mencintai dalam negeri. Makanan, kita lebih mencintai junk food, apa fried chicken. Sedangkan kita rujak, tahu campur kan sangat higienis, pecel higienis ada sayurnya. Tapi kalau kita tidak menyampaikan itu, mereka tidak tahu, dikira makanan dari luar itu lebih sehat. Salah, padahal kan lebih sehat yang dari kita sendiri, kayak jengglem misalnya kan sepele,
Mungkin sampean ketawa wah jangan makan kuno, tapi dia lebih sehat, tidak ada perasa banyak gula sama minyak goreng. Coba yang dari luar, hamburger, dagingnya sudah minyak, terus bumbunya, kayak itu kita perlu pemahaman. Jadi kita mencintai produk negeri itu sama kita mencintai persatuan. Terus apa ya? Kalau bukan kita yang memahami potensi kita, nanti orang lain keburu merebut negara kita. Jadi ini kita melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi tingkatan SD, SMP, SMA, pesantren, perguruan tinggi, melaksanakan wawasan kebangsaan. Jadi nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai terlupakan ini kita masukkan kembali. Terus cara-cara mencintai negara kita itu kayak gimana, kita sudah melaksanakan rutin itu, rutin. Malah sekarang juga kalau ada minta saya hadir. Kalau yang rutin itu kita ke pondok pesantren rutin. Kalau ke sekolah-sekolah mungkin setahun, permintaan sekolah ya setahun itu 3 kali sekolah-sekolah. Tapi kalau sekarang pun ya siap kita melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan. Itu bisa, kalau perbuatan mungkin dari fisik itu bisa kita melatih PBB, melatih upacara. Kalau non fisik kita penyuluhan. Terjadi demo besar-besaran di seluruh Indonesia, apakah itu juga bisa melemahkan persatuan bangsa Indonesia? Tidak, karena demo besar-besaran itu pada intinya mereka itu apa ya, sebagai warga negara yang baik, dia mengontrol pemerintah. Jadi yang merusak itu bukan demonya sebenarnya. Kalau menurut saya yang merusak itu adalah anarkisnya. Anarki itu harus kita sisihkan dari demo. Karena kalau orang yang demo betul-betul tidak akan anarkis. Jadi ini itu, kalau dia memang benar-benar demo memprotes pemerintah, tidak akan anarkis. Dia akan benar-benar komitmen sama misinya. Selama ini mungkin ada penunggang di dalam barisan mereka itu. Nah, itu yang kita perlu sisihkan. Jadi intinya itu. Kalau demo benar tidak apa-apa, itu kontrol. Negara manapun pernah didemo. Jadi dengan kontrol itu berarti pemerintah mempunyai apa ya, kayak barometer bahwa berarti negara kita ada seperti ini, warga kita ada seperti ini. Jadi sebagai itu, kalau ditunggangi oleh pihak lain pasti anarkis, seolah-olah Indonesia itu keruh, padahal tidak. Jadi itu kalau bagi masyarakat ya, kita kalau saat demo ya itu yang membahayakan itu adalah para istilahnya itu provokator yang memprovokasi supaya emosi. Soalnya kalau demo itu ramanya satu melempar, wah ikut melempar. Nah, itu yang kita ambil, bukannya ikut-ikutan, yang satu itu yang kita ambil. Nah, itu yang membahayakan persatuan bangsa. Jadi intinya itu. Kalau memang ada demo mengontrol pemerintah, itu saya rasa lumrah. Jadi mungkin kita perlu dudukkan mana tokoh-tokohnya, koordinator demo maksudnya apa, nah kayak gitu. Ini tidak membahayakan. Kalau yang membahayakan, sekali lagi saya sampaikan, yang provokator atau orang-orang lain yang ada kepentingan di dalam demo. Jadi jelas ya? Ya Pak, menurut Bapak pesan apa atau arahan apa yang bisa memperbaiki kita lah sebagai generasi muda gitu Pak? Ya kalau menurut saya perlu sampai ketahui bahwa Pancasila itu tadi saya katakan dirumuskan, tidak langsung dirumuskan jadi tidak, itu sampai berhari-hari dan dilaksanakan oleh para tokoh agama ada, tokoh adat ada, dan tokoh masyarakat. Jadi semuanya itu meluangkan pikirannya untuk bangsa kita. Tidak mungkin Pancasila itu bertentangan dengan budaya Indonesia. Toh Pancasila itu diambil dari budaya Indonesia. Jadi intinya Pancasila itu sudah bagus, Pancasila itu sudah fix,
Jadi kalian tidak usah, sebagai generasi muda tidak usah ragu. Ada orang-orang yang merorong Pancasila padanya bukan merubah Pancasila, ingin menguasai kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ingin merubah Pancasila berarti orang ingin menguasai kita. Menguasai kita siapa? Menguasai bangsa Indonesia. Jadi dia kalau Pancasila sudah cocok dengan Indonesia, bahwa bahkan dari negara luar pun mengakui Indonesia sudah besar, sukunya banyak, bahasanya banyak, pulaunya banyak, budayanya banyak, tapi kok bisa bersatu? Karena apa? Karena ada lemnya, yaitu Pancasila. Jadi kalian sebagai generasi muda perlu tahu Pancasila itu sudah fit, sudah deal, sudah baku, cocok untuk Indonesia. Jadi tidak usah ragu lagi sampean, tidak usah berpikir lagi mau terlintas sedikit pun tidak usah. Saya ingin membuat mungkin 6 sila, tidak usah. Nah, Pancasila itu sudah cocok untuk bangsa Indonesia. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau bukan sampean-sampean ini yang mulai mencintai Pancasila, kita ini generasi yang tua mungkin siapa lagi? Masa Indonesia musnah begitu saja? Jadi saya titip Pancasila itu cocok. Sekian, terima kasih. Ini Pak sudah meluangkan waktu. Oh ya, sama-sama. Saya akhiri saja ya Pak ya. Ya wis. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.